Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Medles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, Anda masih ingat nggak sih dulu ya waktu SD? Kalau saya ya, dulu tuh waktu SD kalau nggak salah pelajaran IPA. Iya IPA lah ya gitu. Jadi kayak bulan apa ke bulan apa musim kemarau, bulan apa ke bulan apa musim hujan. Ya namanya juga di Indonesia ada dua musim ya, musim kemarau atau musim hujan. Tapi gitu ya, kayaknya dulu sih kayak bulan April ke bulan apa gitu pokoknya nantinya lupa. Tapi sekarang tuh kayak nggak Januari, nggak Juni, nggak Desember, kayaknya jadi random gitu ya, cuaca, suhu, iklim semuanya itu jadi random. Gak ada bisa patokan kalau akhir tahun tuh pasti hujan terus, nyatanya ada juga yang panas. Oh tengah tahun tuh panas terus, nyatanya juga banyak yang kebanjiran gitu ya. Nah inilah salah satu hal yang harus kita waspadai yang namanya musim pancaroba. Karena kayak aduh sering banget pergantian musim yang akhirnya bikin badan kita kebanyakan jadi drop. Nah kita harus berhati-hati karena ternyata katanya ada efek pada kesehatan ketika musim pancaroba ini tiba. Terus penyakit apa aja sih yang biasanya muncul di musim pancaroba? Terus ngatasinya gimana? Inilah topik yang kita bahas hari ini ya. Oke, ngomongin tentang kesehatan secara umum, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan ya yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita kayak ini beneran fakta atau mitos belaka sih, harus enggak, boleh enggak, dan lain sebagainya ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Dudukan toilet umum katanya bisa menularkan penyakit atau bisa menyebabkan infeksi. Nah gini, selama masa pandemi kemarin kita lebih awas dan lebih aware dengan prokes alias protokol kesehatan seperti itu ya. Nah salah satunya adalah ketika kita ke toilet umum. Dulu mungkin ketika kita ke toilet umum ya udahlah ya, mau pipis ya pipis, mau pup ya pup dan lain sebagainya. Tapi sekarang mungkin kayak Anda kalau mau ke toilet umum, terutama yang duduk seperti di gambar gitu ya, Anda kayak semprot dulu hand sanitizer, habis itu lap pakai tisu atau dialasin pakai tisu seperti itu. Itu untuk yang aware. Tapi pertanyaannya gini, kalau lagi kayak kebelet banget gitu ya, nggak bawa tisu, nggak bawa hand sanitizer gitu ya, itu kayak di tengah jalan, aduh kumaha ieu teh gitu ya, gimana gitu ya, ya udah duduk aja tek. Nah pertanyaannya gini, kalau yang sebelumnya ada penyakit duduk di situ gimana gitu ya, jadi kayak aduh bakal nular nggak sih penyakitnya, kan namanya juga di sekitar area belakang gitu ya. Kalau dia ada penyakit panu, kadas, kurap dan lain sebagainya gitu ya, infeksi. Nah itu bisa nular nggak sih gitu ya kalau semisal nggak kita bersihin, karena namanya toilet umum ya pasti dipakai oleh berbagai macam orang gitu ya, dan banyak sekali dan kita nggak ngerti. Kelihatannya sih bersih ya, putih, tapi kan nggak ngerti itu kan harus benar-benar dilihat dengan mikroskop kecil, itu ada bakteri, kuman, virus dan lain sebagainya nggak ya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Menggunakan microwave bisa rusak kandungan gizi. Aduh, tapi di satu sisi makan makanan dingin nggak enak gitu ya. Kita biasa kayak ya makan ini, makan itu, makan sup kan harus hangat gitu ya. Apalagi kalau kita bawa bekal dari rumah terus ke kantor kayak, aduh kalau harus makan kayak gini kan udah bawa jalan tadi 2-3 jam berarti harus diangetin dong. Kalau makan kayak gini kan jadi nggak enak dingin. Nah salah satu cara yang pasti kita lakukan adalah masukin ke dalam microwave. Pertanyaannya gini, ya enak sih karena dia bisa hangat atau panas lagi. Tapi ada yang bilang kayak, aduh kalau diangetin terus, dipanasin terus sama halnya kayak kita masak ya. Kayak sayuran itu kan bagus. Tapi kalau dimasaknya kelamaan, direbusnya kelamaan itu bisa jadi kandungan gizinya berkurang, nutrisi dan lain sebagainya. Nah kalau microwave case-nya gimana? Apakah bisa berkurang atau enggak lah, itu kan cuma ngangetin aja. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Tidur dengan rambut basah katanya bisa menyebabkan pilek. Ya namanya tidur itu kan memang harus nyaman, betul ya. Kalau kita nggak nyaman, kita nggak bisa tidur. Nah pertanyaannya kalau orang mau tidur kondisi rambut basah, ya nggak basah-basah banget lah ya. Masa habis mandi nggak andukan kan nggak mungkin gitu ya. Dalam arti, oh masih ada bekas basah tapi nggak mungkin di hair dryer gitu ya. Jadi kayak dia nggak kering-kering banget, agak-agak lembab basah seperti itu. Di satu sisi, satu pasti dia nggak nyaman dong. Kemudian pasti bantalnya, at least spray bantalnya pasti akan basah. Nah orang berpikirnya gini, kalau ini basah, nggak nyaman, sama halnya kayak orang
pakai celana basah, baju basah itu katanya bisa menyebabkan pilek. Nah, sama halnya mungkin dengan kalau kita tidur malam gitu ya, terus kepalanya agak basah, tiduran ditempel gitu ya. Meskipun kita tidur matanya merem, tapi kan apalagi yang pakai AC ya, aduh kena dingin lagi. Nah, itu katanya bisa menyebabkan pilek. Ada nggak sih hubungannya antara kepala atau rambut basah dan tidur kemudian bisa menyebabkan pilek? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Menempelkan es pada luka bakar katanya bisa meringankan sakitnya atau mengobatinya. Ya namanya orang kebakar kan pasti kena api ya. Entah itu karena kena knalpot. Dulu saya pernah loh kena knalpot pemirsa, itu sakit banget ya. Kemudian kena api dan lain sebagainya. Yang dirasa apa? Pasti panas. Nah orang pasti kalau panas ya harus dikasih kontranya. Dan ini adalah yang dingin. Nah salah satu yang paling simpel adalah dengan meletakkan es batu gitu ya, atau es deh gitu ya di luka bakar tersebut dengan harapan supaya nggak kerasa panas banget untuk menetralisir suhu panas yang menempel di kulit atau tubuh kita. Tapi pertanyaannya gini, kalau ini panas terus ditempelin es kan dingin, ini luka bakar panas. Nah responsnya itu gimana, batas toleransi tubuh kita untuk menerima sesuatu yang atau beradaptasi lah ya antara panas dan dingin. Kaget dia, terkejut gitu ya. Ini panas ketemu langsung dingin. Bahaya atau enggak sih? Nanti akan kita bahas ya. Oke, yang terakhir pemirsa. Harus dikupas nih kalau kita makan buah sama sayuran. Nah, mungkin karena satu ya, kita sering dapat berita gitu ya, artikel, oh kalau ini buah impor, ini ada lilinnya gitu ya. Jadi kalau bisa kulitnya jangan dimakan, nanti bisa berbahaya, menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Sementara di satu blog yang lain gitu ya mengatakan, loh justru kandungan terbesarnya itu ada di kulitnya. Jadi kalau bisa kulitnya harus dimakan seperti itu ya. Jadi harus dikasih tahu nih, kita juga ngerti sebenarnya buah mana yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan kulitnya, harus dikupas atau nggak kupas, kandungannya seperti apa, nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Oke, tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan kita secara umum. Sebelum nanti kita ngomongin kesehatan kita di musim pancaroba yang belakangan ini tuh kayak, aduh siang tuh panas banget, tiba-tiba sore mendung. Meskipun mendung tak selalu hujan ya, tapi malam bisa jadi hujan seperti itu. Nah untuk membahas mitos faktanya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Nurul Imaniar dari MMC Hospital. Assalamualaikum Dr. Nurul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas, sebelum kita bahas tentang musim pancarobanya, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta kesehatan secara umum ya. Yang kayaknya masyarakat itu nggak ngerti ya, asalnya dari mana percaya-percaya aja, tapi nggak ngerti benar atau enggaknya. Makanya kita konfirmasi. Yang pertama adalah dudukan toilet umum itu katanya bisa menularkan penyakit atau infeksi. Ya gini, nalarnya logikanya ya dok ya. Itu kan dipakai sama, pantat manusia. Dan itu kan ya banyak orang, kesehatan masing-masing kan kita nggak ngerti ya, kebersihan, higienis dan lain sebagainya. Akhirnya mau nggak mau ketemu tuh, meskipun bukan orang ketemu orangnya, tapi alatnya itu yang untuk penopangnya. Nah sebenarnya bisa nggak sih kalau semisal orang sebelumnya ini sakit apa, terus kumannya, bakterinya nempel di situ, terus kita duduk di situ ketularan, bisa nggak sih? Sebenarnya mitos ya, mitos. Cuman kita lebih preventif aja sih sebaiknya, karena kan memang dari yang sebelumnya pasca pandemi itu kita memang udah lebih sering saving tisu, hand sanitizer, jadi lebih baik sih pencegahannya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bisa aja tertular gitu. Cuman kalau misalnya dalam waktu dekat atau cepat itu kemungkinannya kecil gitu. Oke, jadi tidak selalu seperti itu ya, apalagi kalau kita jaga dengan ya proteksi, betul. Proteksi. Oke ya, kita lanjut yang kedua ya. Menggunakan microwave katanya bisa merusak kandungan gizi.
kan kalau kita apalagi lagi hujan-hujan Ya, gitu betul. ya, terus ada sup nih tapi supnya kayak dingin, nggak enak nih, ya udah dipakein masukin microwave deh gitu ya, terus dipanasin seperti itu. Di satu sisi enak gitu ya, Ya. tapi nggak ngerti nih kandungan gizinya ada yang berkurang nggak sih dok? Karena kan kita kadang-kadang kepikiran ya, makanan yang digoreng atau yang direbus sampai matang banget kayak sayuran, katanya ada yang beranggapan, waduh ini mah kandungan nutrisi, gizi dan lain sebagainya berkurang karena habis tuh keserap gitu dan lain sebagainya. Nah kalau di microwave kan sedikit banyak sama aja panasin gitu dong. Mitos sih, karena faktanya memang kalau dengan microwave itu tidak mengurangi dari gizinya tersebut gitu. Jadi itu mitos. Oh jadi sebenarnya mau dia dipanasin di microwave nggak bergantung nggak pada lamanya panasnya, itu tetap gizinya masih sama ya? Gizinya tetap sama. Oke. Kita lanjut yang ketiga ya. Tidur dengan rambut basah katanya bisa menyebabkan pilek. Nah ini juga sering banget ya di Indonesia tuh nggak ngerti ya, hal-hal yang seperti ini tuh jadi kayak banyak orang percaya, meskipun mungkin di 1 kasus 2 kasus orang ada yang mengalami, tapi nggak tahu itu beneran dari rambut basahnya atau memang pas lagi kondisinya lagi drop seperti itu. Nah ada hubungan nggak sih dok? Nggak ada hubungannya, jadi itu mitos. Karena kecuali kalau misalnya kita memang lagi daya tahan tubuhnya lagi rendah, nah itu bisa gampang terkena virus. Kalau hanya cuman tidur dalam posisi rambut basah itu mitos, jadi itu tidak benar. Nah, mitos ya. Iya. Oke, kita lanjut yang keempat ya dok. Nah ini juga nih, orang kena luka bakar ya, kena knalpot ya, kena api dan lain sebagainya, pasti ya antara orang tempelin biasanya ya adalah pasta gigi, ya, terus kemudian es ya. Nah ini kan sebenarnya gitu. Orang pikirannya karena ini panas, udah kasih yang dingin supaya nggak kepanasan. Nah itu kalau dikasih es, gimana ya? Itu kayak satu sisi mungkin orang kepikirannya enak dingin, tapi satu sisi pasti kayak adaptasi tubuh kita langsung gitu, langsung melek langsung gitu ya. Itu gimana? Kalau ditempel itu mitos ya, karena faktanya memang kalau kena luka bakar memang kita harus mengalirkan dengan aliran air yang mengalir gitu. Dan jika luka bakarnya memang luas ya sebaiknya harus segera ke dokter gitu. Jadi kalau misalnya hanya menempel itu tidak, mitos. Mengalir, kalau sorry ya dok, ini jadi pertanyaan, kalau luka bakarnya sedikit sih oke, dia dialirin. Tapi kalau semisal orang misalnya gitu ya, kebakaran terus mungkin 50% lebih badannya kebakar tuh gimana? Jadi kalau misalnya memang sudah 50% lebih baik sih memang yang pertama kita harus yang alirkan dulu sebisa mungkin membantu tersebut. Lalu bisa langsung ke dokter atau ke rumah sakit karena kan luka bakarnya cukup setengah ya, 50% luas. Oke, siap. Jadi sebenarnya bukan esnya ya, tapi Iya, mengalirkannya pakai air gitu ya. Oke dok, kita lihat yang terakhir ya. Nah ini juga nih, ini banyak pro dan kontra, ibarat kata makan bubur diaduk atau enggak gitu ya. Makan buah dan sayuran itu ada yang bilang harus dikupas tuh kulitnya, karena kulitnya tuh katanya sekarang karena buah impor terutama ya gitu. Bukan berarti kita mendiskreditkan buah impor, tapi banyak yang beranggapan seperti itu, bahwasanya buah tuh sekarang banyak yang ada kayak lapisan lilinnya untuk membuat lebih awet, nggak cepat busuk dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga banyak orang beranggapan bahwasanya kalau buah itu harus dimakan sama kulitnya karena justru lebih banyak kandungan baiknya ada di kulitnya. Nah gimana? Ya betul, kalau misalnya itu memang lebih baik, mitos ya kalau misalnya memang untuk dikupas. Jadi lebih baik karena kan memang ada yang salah satunya yang kentang itu yang bisa kita makan, potato wedges salah satunya. Terus buah juga ada yang buah pir itu bagus kulitnya, atau buah apel juga. Jadi itu mitos sih. Oke ya, jadi memang harus ada beberapa buah yang harus dimakan dengan kulitnya, kecuali durian dan semangka Iya, dan betul. nangka ya. Itu kalau itu jadi hebat banget bisa makan ya gitu ya. Betul. Oke, jadi memang ada beberapa buah yang bisa dimakan dan ada beberapa buah yang tidak bisa gitu. Betul. Karena memang ada banyak kandungan baiknya seperti di pir, di tomato ataupun di apple mungkin ya sebetulnya ya. Oke dok, thank you. Nanti kita lanjut lagi ya ngomongin tentang penyakit di musim pancaroba ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi.
baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kalau Anda sekarang lagi Hashim gitu ya, atau meler atau kayak nah itu berarti Anda lagi gak enak badan. Nah kalau Anda kepikiran kayak iya nih dok, soalnya kayaknya kemarin tuh seharian tuh panas, cetar, membahana gitu ya, malamnya hujan badai. Nah kalau di sekitar Jakarta sih emang gitu ya, berapa hari ini tuh kayak siang tuh panas banget, tapi ada kecenderungan sore hari mulai mendung, entah hujan atau enggak, tapi kayak cuacanya itu apa, suhunya udara itu dingin. Nah ini kadang-kadang buat tubuh kita tuh jadi kayak agak meriang-meriang gitu ya, bukan merindukan kasih sayang ya, meriang, masuk angin seperti itu ya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Nurul Imaniar dari MMC Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Oke. Tadi tuh di awal saya sempat ada bahas mengenai iklim di Indonesia ya, kayak saya lupa ya SD gitu, apa SMP gitu ya. Pokoknya dari bulan ini ke bulan, namanya cuma ada 2 musim Ada ya. 2 musim. Dari bulan ini ke bulan ini kalau nggak salah itu berhentinya di April deh kalau nggak salah ya. Itu kayak bulan musim kemarau, musim hujan. Tapi kayaknya sekarang tuh iklim udah terlalu random ya di Indonesia, kayak aduh kayaknya nggak ngeliat bulan lagi, mau hujan mau panas ya udahlah gitu. Kadang kalau siang panas, malam hujan deras. Nah seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita berpatokan pada musim pancaroba, ada nggak sih pengaruh iklim pada kesehatan seseorang dok? Ada banget, karena kan apalagi kita cuacanya nih lagi nggak menentu ya tadi. Pas panas, Dan panas banget, terus tiba-tiba hujan, sore mendung. Nah, kondisi yang mengaruhi ke kondisi itu ada banget, karena salah satunya pasti kan daya imunitasnya pasti akan menurun. Salah satunya apalagi kalau kita tidak aware nih terhadap imunitas tubuh. Nah, itu juga banyak juga tuh gejala-gejalanya juga. Bisa salah satunya ya pilek tadi, hidung tersumbat, demam juga bisa, batuk di tenggorokan, dan ada infeksi saluran nafas atas, itu saluran nafas akut. Terus juga bisa juga ada kena pencernaan juga bisa juga ada gitu. Salah satunya berbagai itu sih. Oke, tapi sebenarnya gini dok, kalau musim pancaroba kan gini, ada juga ya orang yang bukan musim ya, kadang panas, kadang hujan tuh bisa biasa aja. Iya. Tapi pas di musim pancaroba, dia bisa jatuh sakit gitu ya. Betul. Padahal biasanya biasa aja gitu. Nah yang jadi pertanyaan itu sebenarnya, apa pas kebetulan orang itu imun sistemnya atau kondisi kesehatannya lagi drop, atau sebenarnya adaptasi tubuhnya itu kurang oke nih untuk beradaptasi dengan oh ini ekstrim banget nih panasnya, terus ini ekstrim dinginnya gara-gara hujan dan lain sebagainya. Itu ada hubungan? Ada hubungannya banget, karena kan memang kalau kita nih karena cuaca kan salah satunya juga perlu adaptasi. Nah kalau misalnya dari cuaca yang ekstrim itu kita tidak bisa beradaptasinya, pasti akan gampang imunitasnya itu akan menurun gitu. Tapi biasanya paling banyak menyebabkan orang sakit itu karena ya tadi ya, kita nggak ngerti karena nggak bisa dilihat secara langsung sih ya gitu ya. Kayak kuman, bakteri itu emang selama musim pancaroba itu mereka perkembangbiakannya lumayan banyak loh, atau gimana sih? Betul, karena kan kalau misalnya pancaroba ini itu kan lebih lembab dan itu gampang banget virus, bakteri itu berkembang biak dengan cepat gitu kalau misalnya di cuaca yang lembab gitu. Oke, itu dari faktor penyebabnya karena kuman, bakteri. Nah, tapi kalau dari internalnya kita sendiri sebenarnya imun sistem gitu ya. Sistem imun itu kan sistem kekebalan tubuh gitu ya. Betul. Banyak faktornya gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih di musim pancaroba itu imun itu bisa ngedrop? Apa gara-gara ya memang karena orangnya nggak konsumsi makanan sehat, kurang tidur, kurang istirahat dan sebagainya, atau sebenarnya normalnya tidak hanya kita sendiri, dalam artian banyak orang di Indonesia juga ketika musim pancaroba pasti imunnya akan drop. Apa itu hal yang normal atau gimana sih? Sebenarnya specifically sebagian orang ya, kalau misalnya memang tidak bisa beradaptasi dengan si musim yang ekstrim pancaroba ini. Nah, emang salah satunya yaitu untuk kita harus meningkatkan sistem imun tubuh kita sendiri itu. Gitu. Jadi harus bersiap untuk menghadapi itu semua. Gitu. Oke. Nah, penyakit-penyakitnya ini ya kadang-kadang nggak ngerti sih di luar negeri tuh ada nggak ya masuk angin gitu ya. Istilah masuk angin enter wind ya gitu ya. Kalau orang slangnya seperti itu. Nah sebenarnya gitu ya, penyakit-penyakit yang sering muncul tuh kayak pilek, batuk. Itu kayak jadi template banget, orang pasti
akan mengalami itu di musim pancaroba. Maksudnya bukan penyakit-penyakit yang apa ya, serius seperti itu. Yang masuk angin, pilek, batuk, demam dan lain sebagainya. Itu kenapa akhirnya kok sama ya? Hampir merata. Itu emang penyakit yang mudah dijumpai di musim pancaroba itu seperti itu karena apa sih? Karena memang tipe apa ya, kumannya, bakterinya, virusnya sama atau gimana sih dok? Umumnya memang kalau beberapa penyakit yang pada di musim pancaroba itu yang salah satunya itu gejalanya bisa batuk, pilek, terus hidung tersumbat, terus bisa kena ke saluran pernafasan gitu, dan bisa juga ke saluran pencernaan, dan itu memang yang paling general memang kalau misalnya di musim pancaroba ini gitu sih. Nah, saya juga pernah jadi keingetan ya kalau orang batuk katanya ya dok ya, tolong dikoreksi kalau salah nih. Boleh. Orang batuk itu gitu, atau orang bersin deh, cium gitu ya. Itu sebenarnya mungkin bisa jadi dia belum sakit ya, maksudnya belum sakit, tapi itu adalah respons tubuh kayak kalau ada infeksi atau segala macam, maksudnya benda-benda asing yang masuk, entah itu virus, bakteri dan lain sebagainya. Jadi kayak upaya perlawanan tubuh untuk melawan si ya bakteri, virus dan lain sebagainya. Jadi kayak keluarlah jadi bersin, keluarlah jadi batuk dan lain sebagainya. Itu mungkin sama halnya ketika musim pancaroba dari hujan ke panas tiba-tiba debu banyak, terus tiba-tiba bersin gitu. Meskipun bersinnya itu bukan alergi sebenarnya ya gitu. Nah itu akhirnya jadi kayak malah ke bawah jadi pilek. Itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena kan memang yang tadi bilang kan sistem imun tubuhnya memang lagi beradaptasi dengan si virus atau bakteri itu. Jadi memang bisa menyebabkan pilek gitu atau batuk. Karena kan memang lebih banyak ke saluran pernafasan gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, banyak orang yang kayak kok di musim pancaroba itu orang mudah banget ya sakit ya gitu ya. Kayak antara mungkin satu, ya kalau dari internalnya kita nggak bisa ukur lah ya, karena masing-masing orang pasti akan beda-beda. Betul. Maksudnya imun tubuhnya kita nggak ngerti dia udah makan vitamin belum, konsumsi makanannya gimana, bernutrisi atau enggak, istirahatnya gimana dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat proses penyebarannya, kalau kayak batuk itu ini batuk, sini batuk, sini batuk, sini bersin, sini bersin, sini bersin, kayak nyebar banget. Nyebar cepat. Penyebarannya virus, bakteri, kumannya itu bisa secepat itu atau gimana bisa secepat itu karena yang pentingnya itu yang proteksi diri. Misalnya kalau misalnya emang di sebelah kita emang ada lagi yang batuk, ya mungkin ya kita pakai masker atau jaga jarak gitu. Apalagi kan memang lagi masih ada dalam fase COVID-19. Jadi lebih baik memang proteksi tubuh tuh perlu sih untuk lebih menjaga aware sama keseimbangan imunitas tubuh kita. Oke. Nah, kemudian kan kadangkala kita tuh ada orang ya yang badannya itu apa bahasa ininya ringkih, terus betul. Kayak mudah banget sakit gitu ya. Badan kita itu bisa ngerespon atau ngerasain sesuatu yang bakal terjadi sama tubuh kita. Ibarat kata kalau kita mau sakit gitu ya, masuk angin itu kayak kita mulai, ini biasanya AC di sini nggak dingin kok tiba-tiba kerasa dingin ya gitu ya. Biasa kena angin di luar yang sepoi-sepoi biasanya enak, ini jadi kayak agak menggigil, demam seperti itu. Nah, sebenarnya bisa nggak sih tubuh itu merasakan, oh kayaknya kamu harus hati-hati nih, ini bentar lagi kayaknya kamu bakal jatuh sakit karena kayaknya ada seperti ini. Nah, gejala-gejala seperti itu sebenarnya sebelum aja drop banget jatuh, tubuh itu bisa ngenalin nggak sih dok? Bisa banget mengenali karena kan yang salah satunya memang sudah ada gejala itu. Nah, kita jangan sampai lebih lanjut untuk terkena gejala itu. Nah, sebaiknya memang harus aware dan harus berobat gitu sih kalau misalnya memang udah ada gejala. Apalagi kan gejalanya memang udah timbul tuh ya gitu sih. Jadi jangan sampai terlalu berat lagi gejalanya gitu. Itu biasanya berapa sih dok kalau ibarat masa inkubasi ya? Gitu. Masa inkubasi itu kan ada yang kayak baru kena ngobrol nih ya, satunya batuk terus tiba-tiba besoknya udah boleh batuk. Tapi ada juga yang bertiga nih kita ngobrol, ya satunya baru seminggu lagi gitu. Itu kenapa tuh? Tergantung sih, inkubasi kan terkenanya apa dulu. Kalau misalnya virus, bakteri itu kan inkubasinya beda-beda. Dan tentu pasti tergantung dari kekebalan imun kita sendiri gitu. Kalau misalnya yang kita lagi ngobrol, misalnya bertiga gini, terus yang sebelahnya memang imunitasnya emang lagi oke, ya
untuk terkena penyakit itu mungkin lebih ini ya, maksudnya lebih rendah gitu resikonya. Cuman kalau misalnya yang satunya nih emang lagi nggak fit nih, tidur kurang, terus olahraganya juga kurang, atau makan makanannya juga nggak oke, jadi ya mungkin lebih cepat untuk bisa tertular ya. Nah, yang sering kita lihat adalah selama musim pancaroba, ada sih sebenarnya orang dewasa, tapi banyak tuh anak-anak yang meler, gitu ya. Betul. Segala macam mengalir itu dengan lancar gitu ya. Nah, ada nggak sih kategori kalau kita lihat dari range usia ya? Kan katanya anak-anak itu masuk kategori yang secara umum ya, kesehatan secara umum adalah rentan nih kena penyakit. Karena apa? Imun sistemnya belum terbentuk sempurna. Plus juga lansia. Kalau anak-anak belum terbentuk sempurna, kalau lansia udah menurun nih ya, karena proses aging dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selama musim pancaroba ada nggak range usia yang memang rentan atau memang sama nih jatuhnya kasusnya anak-anak dan juga lansia? Secara general sih sama, cuman yang tadi dibahas awal ya kan memang kalau anak tuh lebih rentan, karena kan secara untuk menjaga proteksinya mungkin lebih belum terlalu bisa dibandingkan dengan dewasa itu. Kalau lansia tadi karena proses aging itu yang menurun, jadi ya lebih rentan untuk terkena virus, bakteri dan penyakit yang ada gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang masuk kategori rentan seperti anak-anak atau lansia, ketika mereka kayak pilek, batuk segala macem, didukung dengan satu imunnya belum terbentuk sempurna, anak lansia udah menurunkan proses aging, bisa jadi efek yang kayak kita pilek biasa nih, batuk biasa. Untuk mereka bisa jadi lebih serius nggak sih? Betul, bisa lebih serius, apalagi tidak aware ya, maksudnya kalau misalnya anak kan kita takutnya mungkin bisa mengarah ke lebih beratnya, bisa ke bronkitis, pneumonia, itu juga bisa tergantung dari pemeriksaan dokter. Makanya kalau misalnya memang udah ada gejala tersebut, lebih baik kalau misalnya pada anak atau pada lansia, dewasa pun juga sih. Jadi ya segerakan ke dokter sih gitu. Jadi biar tidak misdiagnosis gitu. Oke, jadi jangan ditunda-tunda lah kalau udah kayak ngerasa aduh badanku nggak enak, udah langsung segera ke dokter gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini. Kalau Anda mulai gak nyaman tenggorokannya atau meler, nah ini Anda harus berhati-hati karena siapa tahu Anda kena efek dari musim pancaroba ya. Nah, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Nurul Imaniar dari MMC Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Ada nggak sih dok kayak orang kan ada comorbid ya dengan penyakit tertentu, penyakit penyerta tertentu gitu ya, yang kadang-kala kalau kena ini dia bisa memburuk gitu ya. Mungkin kayak orang kena asma, kena asap, kendaraan atau apa, lembab dan sebagainya bisa kambuh. Nah, kalau di musim pancaroba yang suhunya kadang lembab, kadang dingin, kadang kering dan lain sebagainya berganti-ganti, itu ada nggak sih beberapa penyakit yang kalau musim pancaroba tiba gitu ya, waduh ini harus diwaspadai dalam artian harus wanti-wanti nih, preparation-nya harus jauh-jauh hari supaya ketika musim pancaroba tiba nggak drop banget. Meskipun drop oke, tapi nggak drop-drop banget. Ada nggak sih beberapa penyakit yang harus diwaspadai ketika musim pancaroba tiba? Salah satunya itu tadi asma ya, karena kan memang pada orang asma itu lebih sensitif terhadap alergen. Salah satunya alergennya bisa karena cuaca. Betul. Betul. Nah, ada juga yang rinitis, itu juga bisa, karena kan memang salah satunya memang ada pemicunya alergen itu sendiri. Nah, salah satunya ya memang kalau misalnya dari pasiennya memang ada salah satu komorbid seperti asma atau rinitis, kita harus cari tahu dulu memang kalau misalnya pasien itu memang alergi terhadap cuaca yang dingin atau panas gitu kan. Takutnya kan memang timbullah gejala-gejala seperti
batuk atau sesek, nafas terasa berat, ya itu memang kita harus lebih aware yang dengan menghindari dari si alergennya itu gitu. Sebisa mungkin misalnya kalau dingin ya memakai yang hangat gitu, atau kalau misal ya betul, kalau misalnya memang panas ya sebisa mungkin ya di tempat yang dingin gitu. Karena kan memang beberapa orang kan memang untuk sensitivitas alerginya beda-beda ya gitu. Dan memang specifically yang memang punya penyakit seperti komorbid asma atau yang memang rinitis atau memang ada alergi terhadap cuaca sendiri gitu. Oke. Nah ini kalau selanjutnya saya mau tanya lebih ke detail beberapa hal yang bukan hal, penyakit yang sering muncul. Betul. Yang kita kira kayak ini tuh remeh-temeh gitu, tapi selalu terjadi hampir setiap musim pancaroba tiba dan mostly happen to many people gitu ya. Yang pertama itu kayak sariawan gitu. Sariawan tuh kayak nggak ngerti ya, orang tuh karena dehidrasi kah atau karena ya kurang makan, kurang vitamin, kurang makan buah, kurang makan sayur, tapi selalu aja muncul di musim pancaroba tuh. Sariawan itu kenapa ya? Oke, kalau sariawan tuh banyak faktornya sih. Salah satunya bisa karena defisiensi vitamin. Defisiensi itu kekurangan vitamin, misalnya vitamin C. Nah, yang kedua juga bisa karena kurang minum, juga bisa. Atau bisa juga karena memang kegigit gitu. Atau memang ada infeksi sendiri, ada infeksi virus tertentu yang menyebabkan sariawan itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya specifically untuk di musim pancaroba ini memang ada sariawan. Cuman ya memang kita harus cari tahu dulu penyebabnya itu apa gitu. Sumber dari si gejalanya, karena kita bisa melihat dari sariawan saja nih, ternyata penyakitnya hanya sariawan, gejala salah satu gejalanya aja gitu. Oke, itu dari sariawan. Biasanya kalau sariawan hadir ada temennya tuh, bestinya, bibir pecah-pecah gitu ya. Itu juga kadang-kadang sering muncul. Selain panas dalam, sebelum kita ngomong panas dalamnya, bibir pecah-pecah itu karena suhu udara kah atau karena kurangnya cairan atau apa sih dok? Suhu bisa sih mempengaruhi, cuman yang lebih yang mempengaruhi banget ya memang karena cairan itu sendiri sih. Karena ditandai kalau misalnya bibir kita kering memang kurang minum, jadi bisa juga ditandai dengan itu salah satunya gitu. Berarti kayak minum itu juga pengaruh nggak sih? Pengaruh banget. Ya sariawan kan tadi kurangnya vitamin C gitu ya, vitamin C, bibir pecah-pecah. Tapi sebenarnya sebelum itu pun minum juga jadi penting ya? Penting banget gitu, karena kan tubuh kita memang 80% itu isinya air ya. Jadi kalau misalnya memang kita kurang minum atau minum sehari juga tidak sesuai, itu bisa dehidrasi tuh, kurang cairan gitu. Bisa juga ya itu tadi, bisa bibirnya, mukosa bibirnya kering, pecah-pecah, kayak sariawan juga bisa. Tapi kalau di musim panas minum oke dok. Minum oke. Nah, tapi kalau musim dingin mau minum tuh kayak males ya, kayak musim hujan, nggak usah anti pipis-pipis terus gitu. Itu karena dingin. Kebutuhan tubuh tetap sama? Tetap sama, tidak ada bedanya sih kalau misalnya dari musim dingin atau panas. Tetap kebutuhan dari cairan kita memang sehari-hari tetap sama gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah radang tenggorokan. Nah, itu kayak nggak enak banget ya di tenggorokannya. Nalan sakit, makan nggak enak, minum nggak enak, rasa gatal dan panas dan lain sebagainya. Itu normal juga, sering itu nggak tahu normal atau nggak, tapi kasusnya tuh prevalensinya juga lumayan tinggi tuh waktu pancaroba dok. Kalau radang tenggorokan sendiri ya itu kita berhubungan sih namanya dengan saluran dari mulut ya, pasti kan ke tenggorokan, ke pernafasan. Nah, radang itu sendiri bisa juga karena inflamasinya itu bisa juga karena virus atau bakteri, atau ya tadi juga kurangnya asupan cairan. Ya, yang kan dimana kan cairan tubuh kita per hari itu 2 liter atau 8 gelas atau 200 mili gitu. Jadi memang harus sesuai dengan cairan tubuh kita yang kita minum agar tubuh kita oke nih menjalani aktivitas gitu. Jadi gak gampang mudah lemes gitu. Kok panas dalam dok, tuh kayak ngerasa di dalam aku panas. Kayaknya ada yang ngirim ini, bukan ya gitu. Itu gimana? Tergantung sih, kalau panas dalamnya kan mungkin bahasa umumnya di tenggorokan ya. Atau kalau misalnya badannya emang terasa menggigil ya coba kita lihat dulu dari suhunya. Apakah benar ini panas dalamnya ada tenggorokan atau memang karena suhu tubuh yang meningkat gitu. Bukan karena makan gorengan dok? Bisa juga sih. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram ya. Saya bacakan ini dari Pak Wirya.
Dok, kalau badan udah mulai greges tuh tahu ya dok ya? Oke. Ya. Dok, kalau badan udah mulai greges gitu, ada manfaatnya nggak sih minum vitamin? Atau sebaiknya langsung minum obat sebelum benar-benar drop? Lalu bagusnya minum vitamin apa? Atau harus minum obat apa? Oke, makasih. Nah ini kadang-kala kita di masyarakat Pak Wirya, thank you ya. Orang minum vitamin untuk ngobatin. Nah gitu biasanya kayak, aduh udah mulai drop, minum vitamin biar sembuh. Ya kadang-kala saya juga begitu sih dong, frankly speaking ya. Tapi kalau pertanyaan Pak Wirya ini mungkin relate banyak orang. Kalau udah mulai greges-greges kan tadi sebenarnya di awal sudah kita bahas. Menuju ke sakitnya gitu, berarti belum drop banget. Nah boleh nggak sih kalau minum, ada manfaatnya nggak sih kalau minum vitamin atau sekalian langsung aja lah, langsung minum obat supaya nggak drop gitu atau gimana sih? Boleh sih untuk meminum vitamin, karena kan vitamin sendiri kan fungsinya sebagai imunomodulator yang itu dimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Misalnya memang udah ada gejala seperti yang tadi greges-greges itu, ya boleh saja untuk minum vitamin. Kalau untuk minum obat sendiri sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter. Karena kan kita tidak boleh sendiri atau tiba-tiba minum obat gitu, karena kita kan belum tahu juga ya maksudnya ini arah diagnosisnya kemana gitu. Sebaiknya sih boleh dianjurkan sih minum vitamin gitu untuk menambah daya tahan tubuh kita. Oke ya. Nah untuk obat harus konsultasi ke Iya, dokter. betul. Karena selama ini kan sorry to say ya, karena apa ya, satu obat yang mungkin katanya raja dari segala raja obat adalah inisial A ya, antibiotik tuh. Karena mungkin banyak dijual bebas, bisa dibeli secara bebas, dan bisa dikonsumsi oleh siapapun. Akhirnya orang memakai antibiotik, mengonsumsi meskipun risiko resistensi antibiotik juga bisa jadi bisa kasusnya bisa dari sekedar pilek bisa lebih bahaya gitu ya dok ya. Seperti itu. Nah ini juga mungkin relate ke pertanyaannya Pak Wirya. Nggak tahu ini mitos atau fakta nih ya, ini jadi tambahan satu poin nih mitos fakta dok. Masalah vitamin nih, orang pilek minum vitamin C buat sembuh, nah gimana tuh dok? Kalau buat sembuh sih enggak ya, mungkin untuk membantu aja meningkatkan. Itu kalau misalnya yang tadi masih tetap setiap minum vitamin terus belum membaik ya periksakan ke dokter gitu. Karena kan ya mungkin tidak sembuh hanya dengan konsumsi vitamin atau memang ada infeksi tertentu yang harus diobati. Gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Wirya ya. Thank you Pak Wirya ya. Oke dok, ini relate lagi nih ya. Nggak tahu ini mitos atau fakta juga. Tapi banyak orang yang ngerasa kayak mungkin ada yang fine-fine aja tapi ada yang enggak. Musim panas nih ya. Musim panas tuh enaknya apa ya dok? Minum es. Betul. Aduh kayak minumnya sampai gitu ya, enak banget gitu ya. Nah, sebenarnya ada efek nggak sih tubuh yang kan ada yang bilang, kalau habis dari panas-panas, kayak olahraga gitu ya, badan masih panas, sekitarnya panas, minum es pasti langsung sakit, pasti badan itu kayak meskipun nggak langsung sakit tapi benar kayak awalnya sih enak ya di tenggorokan itu kayak aduh seger banget, tapi di badan kayak aduh kalau lama-lama kok greges ya. Itu ada hubungannya nggak sih? Orang minum es di musim panas terus tiba-tiba sakit atau sebenarnya pas lagi imunnya drop aja gitu? Hubungan pastinya sih nggak ada ya. Ya salah satunya mungkin emang karena imunitasnya lagi menurun gitu. Cuman kalau misalnya terlalu banyak atau minum esnya itu kebanyakan kan juga nggak baik ya gitu. Lebih baik sih yang dianjurkan untuk minum yang dengan suhu normal aja sih. Gitu. Jadi maksudnya untuk ke tubuh kita pun juga tidak terlalu yang dingin. Jadi kan tenggorokannya juga mungkin pada sebagian orang yang sensitif juga akan gampang tuh terkena penyakit gitu. Oke, jadi tapi kalau badan kita lagi panas, suhu panas, cuaca panas, minum es sebenarnya berarti nggak apa-apa? Nggak apa-apanya tuh dalam arti ya memang boleh, cuman tidak boleh yang terlalu banyak sih. Gitu. Lagi mungkin bukan karena, nah ini juga bukan karena esnya ya, karena ada sebagian juga kayak, kalau panas jangan makan es krim atau minum es krim itu juga katanya bisa bikin batuk, itu juga nggak benar dong? Panasnya itu dalam arti pasiennya itu tidak sakit ya, maksudnya panas kan karena cuaca ini. Kalau misalnya untuk memang pasiennya udah ada suhu tubuh yang meningkat ya pasti tidak dianjurkan gitu. Oh, jadi kalau kita lagi sehat-sehat aja, fit-fit aja mau makan es, minum es juga nggak masalah ya. Kecuali kalau orangnya nggak aware bahwa kondisinya lagi drop dan dia nggak begitu paham, terus minum es dan lain sebagainya. Apalagi nggak bersih ya. Takut ada kuman, bakteri, virus dan lain sebagainya ada di minuman itu.
Nah, oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih bersama dengan Dr. Nurul Imaniar dari MMC Hospital. Oke dok, sebelum kita lanjut di segmen terakhir ini, kita akan bahas tips ya menjaga kesehatan di musim pancaroba. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, untuk kita yang nggak tahu, tidak hanya di musim pancaroba sih, dalam artian hari-hari biasa atau terkhusus di musim pancaroba, banyak orang yang akhirnya memilih untuk mengonsumsi suplementasi kayak vitamin dan lain sebagainya. Udah deh pasti ditebak vitamin apa yang pertama dikonsumsi itu pasti C gitu ya. Sampai ada yang pakai suntik lah dan lain sebagainya. Nah, konsumsi atau pemakaian vitamin selama musim pancaroba itu sangat dianjurkan nggak sih? Atau sebenarnya kalau memang bisa langsung makan real foodnya, bahan sumber alaminya itu better seperti itu gimana? Iya betul, better untuk makan yang sumber alaminya seperti dari makanan. Kan banyak tuh sayuran sama buah, itu kan kayak akan vitamin ya, dari sayuran-sayuran hijau, buah-buahan itu sendiri kayak apel, jeruk kan memang ada vitamin C-nya. Kalau misalnya untuk dibantu dengan vitamin boleh, cuman lebih baik ya prefer untuk makanan dari yang alaminya dulu gitu. Tapi nggak ngerti ya dok, kayak ini sebagian kadang-kadang orang tuh ya. sugesti, nggak tahu ya, sugesti orang tuh kadang-kadang juga bisa berefek sih ke tubuh ya. Jadi kayak minum vitamin, oh ini pasti vitamin ini pasti ngebantu gitu ya. Terus kita ngerasa kayak tubuhnya jadi oke nih, fit, segar, bugar gitu ya. Tapi ketika oke dok aku mau makan bahan yang alami ya, maksudnya kayak buah, langsung sayuran, lama dok efeknya gitu. Itu efeknya bisa berbeda nggak sih dari sumbernya, entah itu vitamin suplementasi atau dari real foodnya? Real foodnya sama sih sebenarnya, cuman mungkin bisa dibantu sama si vitaminnya itu gitu. Vitaminnya ya bukan hanya vitamin C aja sih, ada vitamin D, zinc juga bisa, atau dari yang alami propolis madu juga boleh gitu. Jadi nggak harus vitamin C, apalagi pada pasien-pasien dengan yang ada keluhan riwayat mah, itu kan juga bisa memicu tuh trigger untuk asam lambungnya itu. Tapi ada perbedaan waktu kayak Indonesia bagian timur dan barat ya. Tapi masa perbedaan waktu efek dari real food yang kita makan ngefek ke tubuh sama vitamin yang langsung diminum suplementasi ada beda nggak sih? Kayak waktu respon ke tubuhnya gitu. Respon ke tubuhnya itu ada bedanya sih kalau misalnya dari vitamin sama si makanan. Cuman ya kalau misalnya ketergantungan sama vitamin terus kan tidak baik ya gitu. Jadi ya lebih baik sih memang ya alami aja lah gitu untuk makanan dari buah-buahan gitu. Oke, jadi memang kebutuhan vitamin penting tapi tetap diutamakan ya makanan bergizi, nutrisi dan sebagainya ya. Oke, dan selanjutnya adalah tidur gitu ya. Emang hubungan cukup tidur yang berkualitas dengan kesehatan kita di musim pancaroba itu gimana dok? Tidur tuh sangat penting banget ya, karena kan untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Yang disarankan ya 7-8 jam, karena kan otak kita juga butuh istirahat, badan kita gitu. Jadi untuk menghadapi sehari-hari kan lebih oke gitu, lebih siap, dan imun juga pasti tidak gampang untuk drop kalau misalnya istirahat dan tidur yang cukup gitu. Meskipun mungkin selama musim panas gitu ya, panas banget ya, malamnya ke bawah, gerah, tidur agak susah, tetap harus diupayakan untuk tidur ya? Betul, upayakan untuk tidur gitu. Oke, selanjutnya adalah, nah ini hubungannya dengan stres gimana ya? Stres kan psikis ya, itu kalau fisik musim pancaroba pilek berpengaruh kah atau gimana sih? Berpengaruh banget, karena kan segala sesuatu juga sumbernya di otak kita ya. Kalau misalnya emang psikis kita emang lagi nggak banyak beban pikiran, itu kan akan menunjang semua yang ada di tubuh kita gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita kelola stres dengan baik gitu. Ya gimana caranya untuk misalnya kita hobi apa gitu. Jalanin ya? Iya jalanin, jadi maksudnya ya memang penting banget nih untuk kelola stres itu sendiri gitu. Ya untuk kesehatan tubuh kita. Betul. Jadi jangan anggap yang mental health itu tidak ada efeknya ke musim pancaroba, ke kesehatan fisik gitu ya dok ya. Oke, olahraga. Nah kadang-kala, aduh dok mau gimana olahraga itu panas banget atau hujan terus nih dok gitu. Olahraga dampaknya itu
kadang-kala dok kamu mau olahraga tapi kalau habis olahraga malah capek ya badan, nggak enak malah sakit, pegel-pegel gitu. Ya yang pertama ya kalau misalnya kita mau olahraga ya pastiin dulu fisik kita oke kan nih gitu. Kalau misalnya olahraga ya tentu pasti tetap disarankan ya dimulai dari yang ringan dulu aja. Misalnya ya di rumah kan bisa lihat YouTube atau lihat media sosial yang kita bisa lakuin itu di rumah gitu, nggak harus yang kita harus keluar gitu. Salah satunya bisa ya paling ringan dulu gitu. Yang penting gerak ada lah gerak ya. Betul. Tapi kalau geraknya kayak nyapu ngepel itu beda ya. Beda, itu aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik gitu. Geraknya olahraga dia berirama gitu ya. Gitu meningkatkan tekanan nadi gitu atau heart rate gitu. Oke, jadi memang berbeda ya antara aktivitas fisik dan berolahraga. Jaga kebersihan diri, lingkungan supaya nggak ada bakteri, kuman itu juga penting ya sih? Penting banget karena kan kita proteksi untuk diri kita sendiri. Terus baru kalau misalnya itu kan tetap ya harus jaga lingkungannya sendiri. Kalau proteksi ya mungkin pakai masker, cuci tangan, jaga jarak sebisa mungkin. Apalagi kalau di ruangan publik kan bisa pakai masker. Kita nggak tahu kan yang mana orang yang yang lagi kena penyakit gitu. Yang lingkungan sebisa mungkin ya buang sampah sesuai gitu. Karena meskipun kita udah jaga kesehatan, minum apa, olahraga, tapi kalau tiba-tiba kotor, kepegang apa, masuk, kelar. Cuci tangan sih itu penting. Oke, thank you Dokter Nurul. Semoga pembicaraan kita hari ini menjadi bekal untuk kita semuanya supaya di musim yang nggak menentu ini ya, pancaroba ini kadang panas, kadang hujan gitu ya. Ini bisa membuat kita jauh lebih sehat dan tetap sehat terus ke depannya. Terima kasih dok. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital. Selamat pagi dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Nurul. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat tetap jaga kesehatan di musim yang berganti-ganti ini ya. Sampai jumpa.